Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di makam Mbah Batu yang terletak di Bumi Aji, Kota Batu. Mari kita ikuti penelusuran berikut ini. Komplek makam Mbah Batu cukup terkenal di masyarakat Kota Batu. Makam yang berada di Dusun Banaran, Kecamatan Bumi Aji ini menyimpan 4 jasa leluhur yang dipercaya sebagai tokoh babat alas atau pendiri Kota Batu. Pada awalnya, makam tersebut dikenal dengan sebutan makam Mbah Wastu atau Batuwo. Seiring perjalanan waktu, nama tersebut berubah disingkat menjadi Batu atau Batu. Nama inilah yang telah menjadi nama wilayah itu hingga sekarang. Hampir setiap hari makam Mbah Batu menjadi jujukan para peziarah dari Kota Batu maupun luar kota. Lama-kelamaan tempat ini berkembang menjadi kawasan wisata religi yang dikelola pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat makam para leluhur yakni Dewi Condro Asmoro atau Batu, Syekh Abdul Gonaim atau Pangeran Rojoyo, Dewi Mutmainah, dan Kiai Naim. Masing-masing komplek makam itu diberi pagar pembatas dan kelambu putih. Untuk memfasilitasi peziarah disediakan tempat beribadah secara khusus. Selain membaca doa-doa, para peziarah juga kerap membakar dupa sebagai simbol kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Islam, para leluhur tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat, apalagi para tokoh di sini juga dipercaya sebagai penyebar agama Islam di Kota Batu dan sekitarnya. Berdasarkan kisah sejarah, sosok Mbah Wastu diceritakan sebagai Pangeran Rojoyo atau Syekh Abdul Gonaim yang juga dikenal dengan nama Kiai Gubuk Angin. Nama itu dipakai untuk menyamarkan diri dari kejaran tentara Belanda. Pangeran Rojoyo sendiri pernah menjadi murid Pangeran Diponegoro saat dalam peralihan dikejar tentara Belanda. Selama masa pelarian itu, dia mendirikan padepokan sebagai tempat tinggal dan penyebaran agama Islam. Pangeran Rojoyo meninggal pada tahun 1830 Masehi di tempat itu, di Batu ini. Tokoh lain yang dimakamkan di sana adalah Dewi Condro Asmoro yang dikenal sebagai Batu atau Batuwo. Dia istri dari Pangeran Rojoyo, salah satu keturunan kerajaan Majapahit, putri Prabu Suwitokerto dan Dewi Anjasmoro. Disebutkan Batu dikenal sebagai tokoh syiar Islam hingga akhir hayatnya di Kota Batu pada tahun 1781 Masehi. Konon dia meninggal saat melantunkan lafaz pujian Miftahul Jannah. Sebab itulah kedua tokoh legendaris itu menjadi tokoh legendaris di Kota Batu. Selain itu, Dewi Mutmainah dan Kiai Naim. Dewi Mutmainah adalah istri muda dari Pangeran Rojoyo, putri Syekh Maulana Muhammad atau putra dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan Kiai Naim adalah salah seorang teman seperjuangan Pangeran Rojoyo yang berasal dari Mataram. Namun saat datang ke Batu, dia disuruh Pangeran Rojoyo untuk menetap dan membantu menyebarkan agama Islam di sana. Hingga kemudian saat berencana pulang kembali ke Mataram, Kiai Naim terjatuh dari kuda dan meninggal dunia. Jasadnya dikebumikan di tempat itu juga. Ini adalah makam Mbah Batu. Kita pura-pura masuk dalamnya seperti ini. Kita masuk ke makam dari Mbah Batu. Di sekitaran ini adalah makam umum. Makam umum di sekitaran sini. Juga area makam umum.
pintu masuk dari Mbah Batu. Depannya sama seperti yang ada di layar ini. Masuk ke dalam area makam. Ini bekas peziarah-peziarah yang naruh bunga. Ini adalah makam Mbah Mutmainah. Konon katanya ini adalah seorang ratu dari Cirebon. Ini adalah makam dari Mbah Batu. Makam Batu Pusaka. Ini makam Batu seperti ini. Luaran ada makam bentuknya seperti ini. Adalah makam Mutmainah. Pangeran Pojolo, ini adalah Kiai Naim, Dewi Pondro Asmoro. Di area makam umum ini juga ada petilasan. Di pohon paling besar itu, situ ada semacam lubang tempat bersemedi atau tempat bersembunyi dari Mbah Batu.
konon kata penduduk sekitar sini. Tempatnya di pohon yang paling besar ini, di sekitar makam dari Mbah Batu. Saya Sugeng Haryadi dari area makam Mbah Batu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam wali Allah yang lain.